Suku bunga bank biasanya tergantung dengan patokan SPI. Apabila SPI naik, biasanya suku bunga kredit naik. Tetapi apabila SPI turun, biasanya perbankan diduga tidak segera menurunkan suku bunga kreditnya kepada nasabah debitur. Jas pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, pengertianku, ingatanku, dan pendapat. Dalam bisnis perbankan, biasanya perbankan itu selalu diduga mengacu kepada ketentuan SPI yang berlaku. Gitu. Jadi kalau SPI misalnya 5% gitu kan, mungkin gitu kan, perbankan akan memberikan bunga misalnya 7% kepada nasabah penyimpan, lalu kemudian mungkin gitu kan diduga 10% mengenakan suku bunga kredit kepada nasabah debitur. Jadi artinya ada selisih 2% untuk nasabah penyimpan, atau kalau dihitung berdasarkan presentasi artinya terdapat spreading 40%. Dan apabila suku bunga nasabah penyimpan yang diberikan kepada nasabah penyimpan adalah 7%, kemudian perbankan mengenakan suku bunga kredit kepada nasabah debitur sebesar 10%, artinya terjadi profit 3%. Nah, 3% dari 7%, artinya 3/7 berarti hampir 40% up juga gitu kan. Nah, ini yang terjadi dalam prakteknya, dalam kenyataannya itu apabila SPI naik biasanya gitu kan, perbankan langsung menaikkan suku bunga kredit. Tetapi belum tentu menaikkan suku bunga dana kepada nasabah penyimpan, suku bunga simpanan gitu kan. Nah, yang lebih aneh lagi apabila SBI itu turun. Nah, biasanya ini lebih jarang juga atau lebih sulit juga diduga perbankan kemudian langsung tiba-tiba menurunkan suku bunga kredit. Biasanya butuh waktu mungkin 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Bahkan mungkin malah tidak diturunkan. Nah, ini yang menurut saya otoritas dan atau pemerintah harus bertindak, gitu kan? Karena sebagai otoritas tentu punya kewenangan dan hak, baik sebagai regulator, pengawas, penyidik, gitu kan? Jadi seharusnya gitu kan apabila patokannya SBI ya harusnya diungkapkan dalam Undang-Undang Perbankan atau Peraturan Bank Indonesia atau OJK gitu kan, selaku otoritas lembaga keuangan bank dan atau lembaga keuangan non bank gitu. Jadi jangan sampai kemudian kalau suku bunga SBI naik gitu kan langsung perbankan secara tiba-tiba mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu atau maksimal 1 bulan langsung menaikkan suku bunga kredit kepada nasabah debitur. Namun sebaliknya apabila SBI turun, meskipun ada himbauan dari otoritas agar menurunkan suku bunga sesuai dengan penurunan SBI gitu kan, atau karena misalnya banyaknya dana-dana yang menganggur gitu kan, sehingga harus meningkatkan menyalurkan dana-dana dari perbankan kepada nasabah debitur gitu kan untuk meningkatkan kreditnya gitu kan. Namun terkadang gitu kan diduga bank itu tidak langsung merespon atau memenuhi perintah atau himbauan dari otoritas gitu. Jadi ini menurut saya agak aneh karena sebagai otoritas sangat terkesan gitu kan hanya tidak dipatuhi gitu kan oleh lembaga keuangan bank, diduga tidak dipatuhi oleh lembaga keuangan bank dan atau lembaga keuangan non bank dalam hal kenaikan suku bunga kredit apabila SPI juga naik, dan tidak ada juga jaminan bahwa suku bunga kredit akan diturunkan apabila SPI turun gitu kan. Demikian juga kepada suku bunga dari simpanan, dana simpanan gitu kan. Apakah juga begitu SPI naik akan naik dan apabila SPI turun apakah juga ikut turun? Nah, itu juga
tidak dijamin gitu kan uh, himbauan dan atau perintah dari otoritas akan segera dilaksanakan oleh lembaga keuangan bank dan atau lembaga keuangan non bank gitu kan. Jadi saya berharap agar otoritas lebih tegas gitu kan untuk melindungi nasabah gitu kan, baik nasabah debitur maupun nasabah penyimpan gitu kan. Apabila patokannya SBI, ya kalau SBI naik ya otomatis ikut naik misalnya kan, itu kan wajar dan logis. Kalau misalnya SBI turun ya suku bunga juga turun, itu masih wajar, itu masih dalam batas kewajaran, batas normal lah. Jadi profesional, jadi seimbang lah gitu kan, jadi fair gitu kan, tidak tidak mau menangnya sendiri lah gitu kan. Demikian, semoga pikiranku dan logikaku ini dapat berguna. Salam sukses dari Alof Beach Walk Bali. Yes.